Bali. Musyawarah Nasional Ikatan Pencaksilat Indonesia (IPSI) ke-14 yang berlangsung hari Minggu di Denpasar, Bali secara aklamasi memilih kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum periode 2016-2020. Munas diikuti utusan dari 10 perguruan historis, 6 perguruan besar, dan 34 pengurus provinsi. Ini merupakan periode keempat bagi Prabowo memimpin IPSI. Pada periode sebelumnya, Prabowo berhasil membawa tim pencaksilat Indonesia meraih banyak prestasi. Di antaranya juara dunia 2014 dan 2015, juara umum pencaksilat di SEA Games 2011 dan 2013. Tak hanya itu, putra begawan ekonomi Sumtro Joyo Hadikusumo ini juga gencar mempromosikan bela diri asli Indonesia ke seluruh dunia. Disinggung mengenai target pada ajang Asian Games 2018, Prabowo siap memberikan prestasi maksimalnya. Sama juga ya, kita ingin berbuat yang terbaik, tapi kita harus legowo kalau negara lain lebih unggul dari kita karena ketekunan mereka, karena mereka kerja keras. Ya. Pencaksilat untuk pertama kalinya akan dipertandingkan pada gelaran multi-event Asian Games 2018. Selain itu, IPSI juga menargetkan agar pencaksilat dapat dipertandingkan pada Olimpiade di Tokyo 2020. Aldo Alfian, Niko Arianto, Kompas TV, Denpasar, Bali. Dominasi atlet Indonesia tak terbendung pada hari pertama kejuaraan dunia pencaksilat di Gor Labuana, Denpasar, Bali. 5 kemenangan berhasil diraih oleh pesilat Indonesia. Hari pertama kejuaraan dunia pencaksilat di Gor Labuana, Denpasar, Bali didominasi oleh para pesilat Indonesia. Dari 9 kelas yang dipertandingkan, 6 pesilat tuan rumah meraih 5 kemenangan secara keseluruhan. Sedangkan laga antara satu pesilat Indonesia dengan wakil Pakistan harus ditunda karena terjadi kesalahan teknis. Meskipun belum menemui kesulitan secara teknik dan strategi, tim Indonesia merasa belum maksimal. Ya tentu tidak hanya dengan mudah, maksudnya di sini dengan perjuangan tetap ada dengan taktik, walaupun masih dia unggul dia secara teknik dan taktik strategis masih unggul di atas lawan-lawannya. Kejuaraan dunia pencaksilat 2016 akan berlangsung hingga 8 Desember mendatang. Tim pencaksilat Indonesia menargetkan mempertahankan juara umum yang diraih setahun silam di Phuket, Thailand. Madu Nuria, Kompas TV, Denpasar, Bali. 3.000 pelari dari 18 negara mengikuti lomba maraton Lombok hari Minggu. Dari 4 kategori yang dilombakan, pelari asal Kenya menjadi juara pada kategori full maraton. Lombok Marathon 2016 yang digelar hari Minggu diikuti oleh 3.000 peserta dari 18 negara. 4 kategori, full marathon, half marathon, 10 km, dan 5 km dilombakan dengan mengambil start dari kawasan wisata Senggigi hingga kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pelari putra asal Kenya, Stephen Muntia, tampil sebagai yang tercepat pada kategori full marathon dengan catatan waktu 2 jam 26 menit 35 detik. Sedangkan pelari Indonesia berhasil mendominasi kategori 10 km. Ridwan yang pernah meraih medali emas SEA Games 2011 menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 33 menit 54,20 detik. Diikuti oleh pelari nasional Jawa Barat Asmara Bara dan pelari lokal NTB Imam Mahdin di posisi kedua dan ketiga. Selain mengharapkan lahirnya pelari lokal yang berprestasi internasional, Gubernur NTB Zainul Majdi yang juga turut menjadi peserta half marathon mengharapkan lomba ini menjadi ajang promosi wisata. Termasuk rute yang paling nyaman karena banyak pohon, lalu lintas juga bisa terjamin, dan rutenya juga menarik dari pantai masuk kota, juga sempat lihat sawah sedikit, jadi lengkap lah. Untuk mengenalkan budaya Lombok pada dunia, para peserta dihibur dengan olahraga tradisional peresean. Para peserta pun antusias menonton seni tradisi unik yang biasanya dilakukan suku Sasak. Putri Rahmawati, Kompas TV, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Lovers, bila di Lampung kita mengenal ada sepak bola yang dimainkan gajah, ada pula yang unik dari Nepal. Ya, kejuaraan polo dengan mengendarai gajah diikuti 84 peserta dari seluruh dunia di Nepal akhir pekan lalu. Ya, inilah keseruan saat kejuaraan internasional polo menunggangi gajah yang digelar di Nawalparasi, Nepal. Kejuaraan ini ternyata digelar sejak tahun 1982, diikuti oleh sejumlah kalangan dari pemain polo, selebriti, bahkan pemula.
Sebanyak 84 peserta dari 10 negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Islandia turut berpartisipasi. Ide awal menggantikan kuda dengan gajah dalam kejuaraan polo telah dimulai sejak 3 dekade silam di Swiss oleh pria berkebangsaan Inggris, A.F. Jim Edward. Selain Nepal, kejuaraan dunia polo gajah juga digelar di Sri Lanka dan Thailand. Sepintas terlihat mudah dan lambat menyaksikan gajah bermain polo. Namun para penunggang harus ekstra sabar dalam mengarahkan gajah yang ditungganginya untuk mencetak poin. Tim asal Nepal, Tiger Tops, Tuskers, tampil sebagai juara tahun ini, sekaligus menandai berakhirnya kejuaraan polo gajah untuk selamanya. Keputusan menjadikan 2016 sebagai tahun terakhir diambil panitia, mengingat masyarakat kini telah menyadari pentingnya konservasi gajah.